Adapun pengertian dan konsep dasar musyarakah. Adapun dalam definisi syariah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal. Adapun dalam prinsip dasar yaitu sharing profit and loss, yaitu berdasarkan kesepakatan bersama dan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Adapun karakteristik utamanya yaitu transparansi, keadilan, dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan usaha dan pembagian hasil. Baik, adapun landasan hukum masyarakat dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalil Al-Quran. Dalam Quran surah As-Sad yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman. Adapun dalam hadis Rasulullah yaitu aku adalah pihak ketiga dan dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak berkhianat kepada pihak lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Landasan hukum ini menegakkan legitimasi musyarakah sebagai bentuk kerjasama yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dilakukan secara jujur dan amanah. Jenis-jenis akad musyarakah. Yang pertama yaitu masyarakat amlak, yaitu kerjasama dalam kepemilikan aset atau properti tertentu. Setiap mitra memiliki hak proporsional sesuai kontribusi modalnya. Yang kedua yaitu musyarakah ukut, yaitu kerjasama dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis. Para mitra berkontribusi modal dan berpartisipasi dalam manajemen. Yang ketiga yaitu musyarakah mutanakisah, yaitu kerjasama dengan pengurangan kepemilikan secara bertahap. Salah satu pihak secara bertahap memberi saham mitra lainnya. Rukun dan syarat sahnya akad musyarakah. Yang pertama yaitu sihat atau ijab kabul, pernyataan kehendak dari para pihak untuk mengikat diri dalam kerjasama musyarakah secara jelas dan tegas. Yang kedua yaitu akidain atau para pihak. Pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, berakal sehat, dan memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang ketiga yaitu modal atau ras al-mal. Modal yang disetor harus jelas jumlah, jenis, dan waktunya. Modal dapat berupa uang atau aset yang dapat dinilai. Yang keempat yaitu objek usaha. Usaha yang akan dijalankan harus halal, jelas, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hak dan kewajiban para pihak. Adapun hak masing-masing pihak yang pertama yaitu memperoleh keuntungan sesuai porsi kesepakatan. Yang kedua mengawasi jalannya usaha dan pengelolaan modal. Yang ketiga mendapatkan informasi keuangan secara transparan. Yang keempat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kelima menarik diri dari kerjasama dengan prosedur yang benar. Adapun kewajiban para pihak yang pertama yaitu menyetor modal sesuai komitmen yang disepakati. Yang kedua mengelola usaha dengan penuh amanah dan kehati-hatian. Yang ketiga menanggung kerugian sesuai porsi modal masing-masing. Yang keempat menyediakan laporan keuangan berkala yang akurat. Yang kelima menjaga keberhasilan informasi bisnis strategis. Adapun mekanisme pengelolaan dan pengawasan usaha yang pertama yaitu perencanaan strategis. Penyusunan rencana bisnis, target, dan strategis operasional bersama-sama. Yang kedua pelaksanaan, yaitu menjalankan operasi sesuai rencana dengan pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga yaitu pengawasan, yaitu monitoring kinerja, evaluasi berkala, dan penyusunan strategi jika diperlukan. Sistem pengelolaan yang efektif memerlukan komunikasi yang baik, transparansi penuh, dan komitmen bersama terhadap tujuan usaha yang telah ditetapkan. Adapun penyelesaian sengketa dan berakhirnya akad, yaitu yang pertama musyawarah internal. Penyelesaian sengketa melalui diskusi dan negosiasi langsung antara para pihak yang bersengketa. Yang kedua yaitu mediasi syariah, yaitu melibatkan mediator yang memahami hukum Islam untuk membantu mencari solusi yang adil. Yang ketiga yaitu arbitrase atau pengadilan. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau pengadilan agama sebagai opsi terakhir. Adapun implementasi praktis dan studi kasus. Adapun 85% tingkat keberhasilan akad musyarakah yang dikelola dengan baik memiliki success rate tinggi. 3-4 tahun rata-rata durasi kerjasama musyarakah yang optimal untuk mencapai tujuan bisnis. 15% roll tahun rata-rata yang dapat dicapai dalam musyarakah yang sehat. Adapun faktor kunci kesuksesan yang pertama memiliki mitra yang memiliki
komitmen dan integritas tinggi. Yang kedua yaitu menyusun kontrak yang detail dan komprehensif sejak awal. Yang ketiga yaitu sistem monitoring dan evaluasi yang struktur dengan baik. Yang keempat, komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak.